Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani, NPM 1905040034 dan teman saya Anissa Rahmawati, NPM 1905040044. Kami dari kelas 3B Teknik Informatika S1. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami. Pertama, saya akan menjelaskan tentang database yang kami pakai. Di dalam database kapal feri ini ada 3 tabel, yaitu tabel kapal. Di dalam tabel kapal ini terdapat ID kapal, nama kapal, warna kapal, jumlah kru, dan berangkat jam. Lalu selanjutnya ada tabel keberangkatan. Di dalam tabel keberangkatan ini terdapat ID keberangkatan, ID nahkoda, ID kapal, asal, tujuan, dan estimasi waktu. Lalu pada nahkoda, di dalam nahkoda ada ID nahkoda, ID kapal, dan nama nahkoda. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan dashboard tampilan web kami. Ini adalah tampilan dashboard kami. Tampilan dashboard kami ini menggunakan script ini. Dan ini adalah perintah untuk jika kita mengklik membuat dan melihat data kapal, otomatis akan masuk ke dalam tampilan indeks. Lalu CSS untuk tampilan di sini agar mempercantik, kami menggunakan script CSS sebagai berikut. Oke, selanjutnya sebelum kami masuk ke dalam ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi database-nya dengan script seperti ini. Ini adalah script koneksi jika kami ingin menggunakan jika kami akan membuat halaman web. Kita menggunakan Koneko PHP. Nah, ini untuk variabel koneksi MySQL server ini adalah hostname-nya localhost, username-nya root, password-nya kosong, lalu nama database kami adalah kapal feri. Untuk connect ke MySQL server, kami menggunakan $kelompok. Lalu jika untuk mengecek jika terjadi gagal koneksi, nanti jika ada gagal koneksi akan muncul koneksi ke MySQL server gagal. Lalu saya akan mencoba klik membuat dan melihat data kabel ini. Nah, ini adalah tampilan setelah saya mengeklik dashboard. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang indeks. Nah, di sini terdapat beberapa tombol, yaitu data kapal, data nahkoda, data keberangkatan, database kapal feri. Database kapal feri yaitu indeks ini sendiri dan keterangan. Dan selanjutnya adalah cari dan dashboard. Dashboard adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rindi tadi, yaitu atau menu awal. Saya akan menjelaskan script-nya dahulu, script index. Untuk script index kita menggunakan seperti ini. Terdapat nanti akan pada tampilan indeks akan terdapat data kapal, ada tombol data kapal, data nahkoda, data keberangkatan, database kapal feri, dan keterangan. Nah, selanjutnya ini adalah include connect adalah untuk mengkoneksikan dengan connect yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rindi tadi. Yang di bawahnya adalah $SQL digunakan untuk merupakan rumus untuk menampilkan seluruh data tabel yang telah diisi.
seperti untuk data kapal, data nahkoda, dan data keberangkatan sudah diisi, maka nanti akan menampilkan seluruh data yang sudah diisi. Nah, ini adalah untuk menutup atau menutup connect data yang sudah dipanggil tadi, sudah dibuka tadi. Untuk mempercantik tampilan, kita menggunakan CSS sebagai berikut seperti ini. Tampilan untuk mempercantik web yang sudah kami buat. Seperti ini adalah tampilan CSS untuk mempercantik tampilan web agar terlihat lebih cantik tentunya. Nah, di sini kan ada tombol search, yaitu untuk mencari data yang sudah diisi untuk memastikan apakah data yang sudah diisi benar-benar sudah terdaftar atau sudah masuk ke dalam database kapal feri ataukah belum dengan rumus search atau cari. Ini adalah search PHP itu untuk mengoneksikan dengan PHP atau script dengan nama search PHP. Ini adalah kelasnya masuk kelas search dengan diberikan nama cari. Kita akan mencoba dengan mencari. Yaitu klik cari. Oke, kita coba dengan menuliskan mencari apakah nama Arya Saloka sudah masuk terdaftar pada database kapal feri ataukah belum. Oke, kita coba sekarang. Kita tuliskan Arya Saloka. Arya Saloka. Kita enter. Nah, ternyata di sini Arya Saloka sudah terdaftar dengan ID kapal 884, nama kapal Kuala Bate, dan warna kapal abu-abu. Jumlah kru 130. Jam keberangkatan jam 10:21 menit. ID nahkoda Arya Saloka 1141 dengan nama nahkoda Arya Saloka, ID keberangkatan 11131, asal Bitung, Sulawesi Utara, tujuan Balikpapan, estimasi waktu 12 jam keberangkatan. Kita kembali database. Selanjutnya di sini ada dashboard. Dashboard yaitu tombol untuk kembali ke welcome tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rindi tadi. Welcome. Di sini adalah rumusnya adalah index welcome adalah script untuk mengoneksikan script index welcome agar bisa nanti saat diklik nanti bisa langsung menuju ke tampilan welcome tadi dengan nama dashboard. Oke, kita coba sekarang dengan mengklik. Nah, sekarang sudah kembali ke menu welcome tadi saat diklik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data kapal. Data kapal feri untuk tombol tambah. Data kapal seperti ini tampilan skripnya. Di sini ada from tambah kapal. Nah, ini gunanya adalah untuk jika kita klik tombol tambah, maka nanti akan koneksi ke from tambah kapal. Gunanya seperti itu, agar bisa terkoneksi dengan script yang sudah diberikan from dengan nama file from tambah kapal. Nah, ini SQL select from kapal ini gunanya untuk menampilkan data kapal yang telah diinputkan atau yang telah diisi. Result kelompok query. Fungsinya untuk menginputkan hasil query ke MySQL.
Nah, kelompok ini adalah untuk menutup. Pada tabel atau data kapal ada update dan delete yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rindi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tambah. Seperti ini adalah skripnya, skrip untuk from tambah kapal. Pada from tambah kapal terdapat ini, rumus ini yang mengoneksikan ke skrip dengan nama file tambah kapal OOP. Ini adalah skripnya tambah kapal OOP. $SQL insert ini adalah rumus untuk menambah apa yang sudah kita tambah. Jika kita sudah mengklik tombol tambah, selanjutnya kita isi semua dan kita simpan. Jika sudah sukses, nanti akan terdapat tulisan tampilan sukses menyimpan data. Nanti datanya akan tersimpan pada tabel tersebut. Jika terjadi kesalahan, nanti akan muncul tampilan terjadi kesalahan. Seperti itu. Oke, kita coba sekarang menambah. Saat kita mengklik tombol ini, mengklik tombol-tombol ini, maka kita menggunakan prinsip OOP. Oke, saya akan mencoba untuk mengisikan atau menambah data dengan ID kapal 956. Selanjutnya nama kapal, Kathleen. Warna kapal pink. Jumlah kru 225. Dan dengan rentan waktunya jam 9 lebih 8 menit. Selanjutnya kita simpan. Sukses menyimpan data. Jika kita akan melihat data yang sudah kita isikan, kita bisa klik lihat data kapal. Ini adalah nomor 21, data pada nomor 21 merupakan data yang barusan saya isikan. Selanjutnya yang update dan delete akan dilanjutkan oleh Mbak Rindi. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Tadi Mbak Nisa sudah menjelaskan tentang tambah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan update dan delete. Untuk update ini, update pada data kapal ini adalah kita memperbaharui data yang telah kita buat sebelumnya. Dan delete ini untuk menghapus data. Lalu untuk untuk tombol update dan delete ini termasuk OOP, dan OOP itu yang sudah tadi dijelaskan oleh Mbak Nisa. Untuk skrip update data kapal, saya akan menunjukkan skripnya. Kapal. Data update. Let's see. Nah, edit OOP kapal ini adalah skrip. Jika kita klik tombolnya, maka ini adalah OOP-nya. Lalu, jika kami ingin memperbaharui datanya, ini adalah skripnya. Di dalam skrip ini ada rumusnya, yaitu ini. Ini adalah rumus untuk memperbaharui data kapalnya. Di sini adalah jika kita klik update tadi, maka akan langsung tersambung ke form edit kapal. Nah, form edit kapal ini saya akan menunjukkan skripnya. Form edit kapal PHP. Nah, ini adalah form edit kapal, skrip form edit kapal PHP.
.php. Di sini include connect ini harus tetap ada karena ini adalah untuk mengoneksikan data yang kita buat, lalu kita edit, akan masuk ke dalam database yang telah kami buat sebelumnya. Lalu ini ada query ke MySQL, lalu ini form editnya, kita akan mengedit ID, nama kapal, tapi untuk ID kapal kita tidak bisa mengedit, karena untuk primary key ini tidak bisa diedit. Lalu yang bisa diedit adalah nama kapal, warna kapal, jumlah kru, jam berangkat. Oke, akan saya coba. Saya akan mengedit pada kapal yang bernama Nusa Makmur. Nah, ini untuk ID kapal kita tidak bisa mengedit karena termasuk primary key. Lalu nama kapal akan saya edit menjadi Nusa Makmur Maju. Dan warna kapalnya tetap merah. Dan jumlah krunya akan saya tambah menjadi 126. Lalu jam berangkatnya tetap. Lalu saya akan menyimpan. Oke, jika kita sudah sukses menyimpan data yang kita sudah edit tadi, akan muncul. Tapi jika tadi ada kesalahan kita mengeditnya, akan ada tulisan terjadi kesalahan. Lalu jika sudah sukses menyimpan data, saya akan melihat data kapal. Nah, ini yang tadi sudah saya edit. Tadi ID kapalnya 497, nama kapalnya yang tadinya Nusa Makmur jadi Nusa Makmur Maju, lalu warnanya tetap merah, dan jumlah kru yang tadinya 120, saya update menjadi 126, lalu jam berangkatnya tetap. Lalu untuk delete, saya akan menjelaskan script delete terlebih dahulu. Script delete-nya adalah sebagai berikut. Nih, untuk require connect PHP hampir sama pengertiannya seperti include connect tadi. Ini location index kapal ini kita akan menghapus data yang ada pada data di indeks kapal tadi. Lalu untuk rumus SQL-nya yaitu sebagai berikut. Delete from kapal where ID kapal sama dengan $ID. Lalu ini adalah query ke MySQL-nya. Dan jika ini ada perintah, jika kan ada tulisan apakah Anda sudah yakin ingin menghapus, jika kita sudah mengklik delete-nya, nanti akan ada tulisan apakah Anda sudah yakin ingin menghapus. Jika kita sudah yakin, klik ya akan terhapus. Lalu jika kita tidak jadi untuk menghapus, kita klik tidak. Saya akan praktekkan sekarang. Saya akan mencoba menghapus pada data nomor 9, yaitu Pancar Indah. Delete. Nah, ini adalah ada pemilihan tadi, hapus data kapal. Apakah Anda sudah yakin ingin menghapus? Jika iya, saya akan klik ya. Nah, pada nomor 9 tadi, kan ada. Nah, sekarang udah terhapus. Lalu saya akan mencoba satu lagi. Jika saya ingin menghapus pada nomor 1 kapal Arjuna ini, tetapi saya tidak yakin mau menghapus. Ya, di sini tidak akan terhapus. Lalu di sini kan kita ada 3 tabel, tadi ada data kapal. Lalu selanjutnya saya akan klik data nahkoda. Dan isinya pun hampir sama dengan tadi data kapal. Ada perintah tambah, ada perintah update, ada perintah delete. Tapi di sini hanya ada penambahan pada data nahkoda. Ada ID kapal sebagai foreign key. Foreign key di tabel nahkoda. Nah, ini adalah script untuk tabel nahkoda yang saya beri nama indeks nahkoda PHP. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Ada update, delete-nya pun perintahnya sama, hanya berbeda
pada tabel hanya berbeda tabel. Lalu pada data keberangkatan pun sama. Tapi kita menggunakan foreign key dari kita ada foreign key dari salah. Pada data keberangkatan ini isinya pun sama, ada nomor, ada ID keberangkatan, ada asal, ada tujuan, ada perkiraan waktu, dan ada action untuk update maupun delete-nya. Tetapi di sini kita ada foreign key-nya, yaitu dari ID nahkoda dan ID kapal. Karena ini ada foreign key-nya itu bisa untuk mengkoneksikan, biar nanti untuk di hasil akhir pada database kapal feri ini akan muncul seluruh data yang telah kita inputkan tadi. Lalu untuk data keberangkatan saya akan menampilkan skripnya. Nah, ini adalah skrip tabel keberangkatan yang kami beri nama indeks keberangkatan.php. Nah, di sini ada untuk nomor, ID keberangkatan, ID nahkoda, ID kapal, asal, tujuan, perkiraan waktu. Nah untuk include connect ini harus pasti ada. Untuk tabel-tabelnya sudah saya dan Mbak Nisa jelaskan. Lalu saya akan klik database kapal feri. Nah, ini adalah seluruh data yang telah kami buat dan ada 20 data bukan real atau data dummy. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah keterangan dan akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Ya, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang keterangan. Keterangan di sini tampilannya seperti ini. Nah, lihat di sini ada video bumerang kami berdua sebagai identitas bahwa ini adalah kerja kami berdua. Selanjutnya saya akan menjelaskan skrip keterangannya. Di sini kami pakai file set. File set yaitu ini garis ini, garis untuk membuat kotak ini yang memisahkan antara ini yang background warna putih dan warna pink. Background ini adalah pink ini, menggunakan style background, yaitu untuk mengubah warna background yang ada di dalam kotak file set ini dengan warna pink. Selanjutnya legend untuk memberi nama ini. Selanjutnya ini adalah biasa menggunakan apa namanya? Menggunakan P biasa, paragraf. Selanjutnya, nah ini video autoplay. Video autoplay itu digunakan untuk jika kita sudah mengklik keterangan pada database kapal yang terletak pada database kapal, nanti akan video ini secara otomatis akan bergerak sendiri, secara otomatis akan berputar sendiri. Dengan search ini, web, tipe web atau video atau WebM, selanjutnya video MP4. Nah, indeks ini, indeks herf, indeks PHP kembali. Nah, ini digunakan jika kita mengklik ini, tulisan kembali ini, tombol kembali ini, nanti kita akan kembali ke indeks, tampilan indeks. Bisa kita coba sekarang. Saya akan mencoba mengklik kembali ini. Ini akan kembali seperti ini.